Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, semangat sehat anak-anakku semua yang hebat di kelas 8. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan selalu dilindungi Allah. Amin ya rabbal alamin. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang sholat sunnah. Masih bersama saya Samrotul Mufidah. Tetap semangat belajar dalam kondisi apapun dan bagaimanapun, semangat. Pengertian sholat sunnah. Sholat sunnah atau sholat nawafil yaitu sholat yang dianjurkan untuk kita laksanakan, tetapi tidak ada kewajiban, sehingga jika tidak dilaksanakan maka kita tidak berdosa. Namun apabila kita laksanakan dengan tata cara yang baik dan benar, dilandasi dengan penuh keikhlasan, maka insya Allah rahmat dari Allah serta manfaatnya akan kita rasakan. Sholat sunnah ini disebut juga sholat tatawu atau menutupi kekurangan dalam ibadah wajib. Hukum melaksanakan sholat sunnah adalah sunnah muakkad, yaitu sholat yang sangat dianjurkan. Ada dua macam sholat sunnah dalam pelaksanaannya, yaitu yang pertama sholat sunnah yang dilaksanakan secara berjamaah, di mana sholat sunnah ini dilakukan secara bersama-sama. Yang kedua sholat sunnah munfarid, yaitu sholat sunnah yang dilaksanakan sendiri. Adapun sholat sunnah yang dilaksanakan secara berjamaah, yang pertama sholat idain, yaitu sholat 2 hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Yang kedua sholat kusuf, yaitu ketika terjadi gerhana matahari. Yang ketiga sholat khusuf, yaitu ketika terjadi gerhana bulan. Yang keempat sholat istisqa, yaitu memohon atau meminta hujan. Di slide ini kita akan membahas tentang sholat berjamaah. Yang pertama sholat sunnah idain, yaitu sholat sunnah 2 hari raya Idul Fitri yang dilaksanakan pada tanggal 1 Syawal dan Idul Adha yang dilaksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah. Hukum dalam melaksanakan sholat idain ini adalah sunnah muakkad. Dimanapun sholat sunnah idain 2 hari raya ini mesti dilaksanakan secara berjamaah dengan 2 rakaat dan ada khutbahnya. Tata cara sholat idain. Sholat idain terdiri dari 2 rakaat. Rakaat yang pertama terdapat 7 kali takbir dan rakaat yang kedua 5 kali takbir. Yang pertama sholat hari raya, yang saya contohkan adalah sholat hari raya Idul Fitri. Yang pertama kita membaca niat sholat Idul Fitri. Usolli sunnatal Idul Fitri rakaataini ma'muman lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Kemudian baca doa iftitah. Setelah baca doa iftitah kemudian takbir lagi. Di sela-sela takbir, ya, takbirnya 7 kali. Di sela-sela takbir membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, ya, sampai nanti yang ketujuh. Kemudian membaca Fatihah. Dianjurkan membaca surat Al-A'la. Kalau tidak hafal, dengarkan saja imam. Kemudian pada rakaat kedua, ya, takbir lagi sebanyak 5 kali. Di antara takbir, di sela-sela takbir tersebut
membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, kemudian baca Fatihah dan baca surat Al-Ghasyiyah ya, sampai nanti ruku. Setelah ruku i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, kemudian sujud lagi dan duduk tasyahud akhir, dan diakhiri dengan salam. Setelah salam jangan langsung pulang, tapi dengarkan dulu ketika khutbah, membaca khutbah. Salat sunnah yang berjamaah yang kedua adalah salat sunnah istisqa, atau bahasa mudahnya minta hujan. Secara istilah yaitu minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar menurunkan hujan dengan cara tertentu ketika dibutuhkan oleh hambanya. Ketika musim kering biasanya hujan tidak turun dan sawah ladang mulai kekeringan, apalagi sumur-sumur kering. Makanya ketika kekeringan seperti itu, umat Islam berkumpul, warga sekitar bersama-sama untuk melaksanakan sholat minta hujan. Hukum dalam sholat istisqa adalah sunnah muakkad, sangat dianjurkan bagi yang terkena musibah tidak ada air, apalagi untuk minum dan kebutuhan lainnya. Air adalah kebutuhan pokok. Jadi ketika air tidak ada, maka sebagai umat Islam yang beriman, kita harus melaksanakan sholat istisqa untuk meminta hujan kepada Allah. Waktu yang utama adalah ketika waktu duha, maksudnya ketika matahari 15 derajat di ufuk timur sampai waktu zuhur, apalagi dilaksanakan pada hari Jumat, waktu yang sangat mulia. Tata cara sholat istisqa. Sholat istisqa adalah sholat meminta hujan. Sholat istisqa ini terdiri dari 2 rakaat. Seperti sholat id, sholat istisqa ini juga terdiri dari ada 7 kali takbir pada rakaat pertama dan 5 kali takbir pada rakaat kedua. Pada rakaat pertama disunahkan baca surah Al-A'la, dan yang rakaat kedua disunahkan baca surah Al-Ghasyiyah. Dilanjutkan seperti sholat biasa. Setelah sholat ada khutbah 2 kali. Setelah itu berdoa bersama-sama dengan menghadap kiblat dan mengangkat kedua tangan. Mohon dengan sungguh-sungguh agar Allah memberi hujan dan segera hilang masa kering. Jadi sholat sunnah berjamaah yang sekarang adalah macam-macam sholat sunnah munfarid atau sendiri. Yang pertama sholat sunnah rawatib, sholat sunnah tahiyatul masjid, dan yang ketiga sholat istikharah. Ini contoh sholat sunnah rawatib. Contoh sholat sunnah munfarid yang pertama yaitu sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu atau biasa disebut sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah, yang dilaksanakan yang qobliyah sebelum sholat fardu dan yang ba'diyah setelah sholat fardu. Hukumnya sholat sunnah ini adalah sunnah muakkad, sangat dianjurkan. Berdasarkan hukumnya, sholat sunnah rawatib ada 2. Yang pertama muakkad dan yang kedua ghairu muakkad. Yang muakkad yang sangat dianjurkan terdiri dari qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur, ba'diyah maghrib, ba'diyah isya,
dan qobliyah subuh. Kemudian yang ghairu muakkad yang boleh untuk tidak dilaksanakan yaitu 2 rakaat sebelum dan sesudah zuhur, 4 rakaat sebelum asyar, dan 2 rakaat sebelum maghrib. Cara sholat rawatib yang pertama berniat, membaca niat sholli sunnata qobliyah dhuhri raka'ataini lillahi ta'ala Allahu Akbar. Kemudian takbiratul ihram seperti biasa dan sholat seperti biasa diakhiri dengan salam. Adapun sholat sunnah yang kedua adalah sholat tahiyatul masjid, yaitu sholat yang dilakukan ketika kita sampai di masjid, masuk masjid. Ketika sampai di masjid, kita langsung mengambil wudhu dan melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Adapun tata cara sholat tahiyatul masjid adalah yang pertama kita membaca niat. Usolli sunnatul tahiyatul masjid raka'ataini lillahi ta'ala. Setelah itu takbiratul ihram dan melaksanakan sholat seperti biasa dan diakhiri dengan salam. Sholat sunnah yang ketiga adalah sholat istikharah. Sholat istikharah adalah sholat untuk memohon petunjuk kepada Allah ketika kita dihadapkan oleh 2 atau lebih pilihan dan kita disuruh memilih yang terbaik. Makanya kita sebagai umat Islam, umat yang beriman, kita harus melaksanakan pilihan itu dengan cara sholat istikharah. Waktu yang baik untuk melaksanakan sholat istikharah adalah mulai tengah malam, yaitu jam 12:30 sampai menjelang fajar. Tapi ketika selesai sholat istikharah, biasanya usahakan tidur agar mendapatkan mimpi atau petunjuk yang terbaik bagi diri kita. Adapun tata cara pelaksanaan sholat istikharah adalah sebagai berikut. Yang pertama, berniat untuk melaksanakan sholat istikharah. Biasanya niatnya usolli sunnatal istikharati raka'ataini lillahi ta'ala. Atau kalau nggak bisa boleh dengan bahasa Indonesia dengan hati, saya berniat sholat istikharah 2 rakaat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu takbiratul ihram seperti biasa Allahu Akbar dan melaksanakan sholat seperti biasa 2 rakaat dan ditutup dengan salam. Usahakan ketika sholat kita melaksanakannya dengan khusyuk. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Materi kita pada pagi hari ini sudah selesai. Semoga apa yang saya sampaikan memberi manfaat dan menambah wawasan untuk kalian semua. Semoga kita bisa bertemu pada materi-materi selanjutnya. Sampai di sini dulu. Kalau ada pertanyaan silakan japri atau lewat WA grup kita. Saya akhiri ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.